Sebelumnya dari mana, Kak? Aku dari Bekasi, Kak. Aku Heeh. pengen cerita nih tentang beberapa pinjaman-pinjaman online aku. Jadi kan yang pertama tuh aku coba-coba daftar di Shopee Paylater. Hmm. Dipakai untuk belanja. Memang nominalnya nggak besar nih, 30.000, 50.000. Tapi selang beberapa hari itu aku check out lagi. Selang beberapa hari Ya. aku check out lagi. Aku pikir dengan nominal cuma 30.000 atau 50.000 tuh kalau diakumulasi 1 bulan tuh masih kecil menurut aku. Oke. Tapi lama kelamaan dalam 1 bulan itu kalau diakumulasi itu bisa 750.000, 800, bahkan 1 juta. Terus aku daftar lagi Shopee Pinjam buat nutupin Shopee Paylater. Shopee Pinjam nggak kebayar, Shopee Paylater udah ketutup, akhirnya aku ngajuin coba Kredivo. Shopee Pinjam ketutup dari Kredivo, ngajuin lagi di aplikasi KTA, yaitu Bank DBS. Ya, oke. Jadi aku nanti harus gimana nih, soalnya aku udah nggak kejar banget nih untuk tagihannya, karena di Bank DBS sendiri itu udah besar banget, aku ngambil kemarin 40 jutaan. Jadi gini, Kak, skema dari pinjaman online itu memang kita awalnya terjerat di Paylater. Kenapa Paylater? Karena zaman sekarang itu banyak orang yang kayak makan bisa QRIS, beli barang bisa QRIS. Jadi sebenarnya tuh Paylater itu menggantikan kartu kredit dengan secara instan, ya kan? Iya. Jadi yang tadinya kita cuman pakai Paylater karena kita merasa mampu dan kita mempunyai keinginan lebih dari apa yang kita dapat di luar. Contoh, kita coba ajukan aplikasi lain. Secara nggak sadar itu lama-lama nanti kita akan terjerat tuh di lingkaran itu. Gitu. Jadi memang untuk referensi terakhir dari pinjaman online itu cuma satu, digagal bayarkan. Kenapa harus digagal bayarkan? Karena gini, pinjaman online yang berbasis ilegal itu pendanaannya dari 4 negara. Perputaran uang yang ada di pinjaman online ilegal itu dari perputaran judi online. Nah, makanya gini, adanya CV Barata Bahagi ini untuk ngasih edukasi ke beberapa masyarakat, karena gini, di daerah, kita bilang spesifik ya, di daerah Jakarta Selatan itu, angka gagal bayar mereka itu per bulannya menurun. Jadi analoginya masih banyak orang yang gagal bayar, dan orang yang takut untuk gagal bayar di pinjaman online, mau ilegal ataupun legal. Gitu, karena tidak ada penyelesaian untuk dipinjol ilegal. Karena gini, kenapa kita sampai terjerat di pinjaman online yang ilegal itu? Karena sebelum kita melunasi pinjaman kita di pinjol ilegal, dia itu bisa minjem lagi. Contoh, kita minjem di beberapa aplikasi ilegal. Iya. Kita minjem 1 juta. Dari 1 juta ini, padahal itu apa namanya, kita kan harus ngebayar 1 juta nih. Iya. Sebelum 1 juta, kita bisa top up lagi. Nah, itu yang bikin orang nggak sadar, makin menumpuk, pinjamannya berlapis, dia stres, sudah terjerat pasti. Gitu. Makanya adanya CV Barata Bahagi ini untuk kasih edukasi ke masyarakat bahwa jangan pernah takut untuk gagal bayar. Karena kita bisa mendampingin konsumen atau orang yang nanti mau kita bantu, kita dampingin, kita kasih arahan, terus kita juga pandu sampai benar-benar melewati masa gagal bayar itu sih. Gitu. Gini Kak, kan kasus Galbay ini kan nggak cuma saya aja kan pasti yang mengalami. Betul. Kalau misalkan saya atau beberapa orang di lingkungan saya sudah mengalami Galbay di aplikasi legal yang bersilik OJK, bagaimana nanti ke depannya saya dan juga teman-teman terdekat saya itu mau ngambil misalkan kepemilikan rumah atau kendaraan, menambah kendaraan itu bagaimana sih Kak kalau udah mungkin lebih Galbay? Ke konsumtif ya. Ya. Jadi ketika kita gagal bayar di pinjol legal, itu ada regulasinya, dan kita udah pasti nih kita kena dampak dari gagal bayar di pinjol legal tersebut. Contoh, kita nggak bisa kredit barang, kita nggak bisa minjem atau mengajukan pinjaman di bank konvensional, karena nanti ketika kita gagal bayar di pinjol legal itu akan nge-flag tuh slip kita. Walaupun kedepannya, contoh misalnya kakaknya gagal bayar di pinjol legal sudah nggak dibayarkan selama 100 hari. Baik. Kan berat tagihan itu kan tetap ada dia di aplikasi, nggak mungkin hilang. Baik. Begitu kakak punya rencana ingin melunasi utang kakak di pinjol legal atau resmi yang sebelumnya nggak kakak bayar selama 100 hari ke depan. Dengan dalih pengen biar bisa kredit barang, pengen biar bisa ngajukan pinjaman di bank, karena pasti kan pemikiran awam masyarakat itu kan ketika kita gagal bayar di pinjol legal, kita udah nggak sanggup bayar, kedepannya kita pengen ngambil barang, terus kita bayarin nih pinjol yang udah kita gagal bayarkan, itu sama aja dia akan nge-flag. Jadi sih sebenarnya ya
kalau kita ingin benar-benar terlepas dari jeratan pinjaman online, kita nggak bicara legal atau ilegal. Yang benarnya itu gimana caranya kita terjerat dari pinjaman online, karena gini, dengan gaji kapasitas masyarakat kita, pendapatan masyarakat kita paling di bawah 10 juta, 8 juta, 6 juta, 4 juta, 3 juta, bahkan 2 juta, ya kan? Baik. Mereka berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan pinjaman online dengan sendiri. Karena nggak ada masyarakat atau orang yang mau saya bantu itu ketika dia terjerat di pinjaman online. Saya mau minjem pinjol, nanti nggak saya bayar, itu nggak ada. Karena nalurinya orang yang meminjamkan pinjaman di pinjaman online ini, pertama dia pasti bakal ngikut atau hitung pendapatan dia selama 1 bulan. Contoh, selama dia sebulan gaji 8 juta, dia pengen minjem, berarti saya bisa minjem yang angsuran per bulannya 1 juta atau 2 juta. Karena kan banyak kebutuhan tertier, sekunder, primer yang harus dia penuhi di tiap bulannya. Betul. Ya kan? Karena kalau misalkan dia berjalannya waktu ternyata tanpa sadar dia akhirnya terjerat, mau dipinjol legal atau dipinjol ilegal, itu referensi cuma satu, digagal bayarkan. Untuk urusan pengen kredit barang atau mengajukan pinjaman di pihak bank konvensional, ya enaknya sih ya sebenarnya kalau kita udah bantu maksimal nih, CV Barata ngasih arahan dan ngebantu untuk lepas dari jeratan itu, ya kedepannya jangan ngutang lagi gitu loh. Itu sih.